Dina berdiri di depan jendela kamar, menatap desa yang semakin malam. Hutan di kejauhan tampak seperti kumpulan bayangan hitam yang bergerak. Angin dingin menyapu wajahnya, tapi hatinya lebih dingin dari itu. Ia sudah lama merasa terperangkap. Menikah dengan Raka, lelaki yang dipilihnya karena cinta pada awalnya, ternyata tak memberikan kehidupan yang diinginkannya. Raka bukan pria kaya. Bahkan, ia hanya seorang buruh kebun. Dina tahu, hidupnya tak akan pernah berubah jika hanya bergantung pada suaminya yang pemalu dan tak ambisius itu. Namun, semuanya berubah saat ia mengenal Ratna, kakak ipar yang jarang berbicara dan tinggal terpisah di rumah tua mereka. Ada sesuatu yang aneh dengan wanita itu, sepertinya dunia Ratna tak pernah sejalan dengan dunia Dina. Dan, itulah yang membuat Dina penasaran. Apalagi saat ia mendengar desas-desus tentang kekayaan misterius yang dimiliki Ratna. Malam itu, Dina merasa tak tahan lagi. Ia harus tahu lebih banyak. Ketika Raka sedang tidur di kamar, Dina memutuskan untuk menyelinap keluar. Ia mengikuti langkahnya yang ringan, melintasi halaman rumah yang remang-remang menuju hutan. Di sana, jauh di dalam kegelapan, Dina melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Ratna berdiri di tengah lingkaran api yang aneh, tangan terangkat, mulutnya mengucapkan kata-kata yang tak dimengerti. Di sekelilingnya, benda-benda aneh diletakkan, beberapa keris, kain hitam, dan batu besar yang tampaknya telah dihiasi dengan darah segar. Dina tercekat, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi ia tak pergi. Entah kenapa, ada perasaan aneh yang mengikatnya di tempat itu, seperti ada sesuatu yang memanggil. Ratna menoleh, wajahnya dingin, mata tajam menatap Dina. Tanpa rasa terkejut, Ratna berkata, "Kau sudah melihatnya, bukan? Tidak ada jalan mundur sekarang." Dina terdiam, perasaan takut mulai merayapi tubuhnya, namun ada sesuatu yang lebih kuat menguasai dirinya, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yang lebih besar dari rasa takut. Ratna mendekat, bibirnya membentuk senyum samar, "Kau ingin kaya, bukan? Aku bisa memberimu semua itu, tapi ada harga yang harus dibayar." Dina merasa dunia seakan berhenti bergerak. Hatinya berdebar. Kekayaan, uang, hidup yang nyaman, semua yang diinginkannya. Tanpa berpikir panjang, Dina mengangguk. Apa yang harus kulakukan? Ratna menatapnya lebih dalam, "Kita akan membuat perjanjian. Dan kau harus siap menanggung konsekuensinya." Di balik senyuman itu, Dina tahu, sebuah jalan gelap sedang terbentang di depan mata. Jalan yang tak bisa kembali. Pagi itu, Dina terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Ada kegelisahan di dalam dirinya, tapi juga rasa penasaran yang semakin membesar. Ia tak bisa tidur semalam setelah percakapan dengan Ratna di hutan. Seringkali ia berpikir, bagaimana mungkin sebuah tawaran yang begitu besar datang dengan harga yang tak pernah terbayangkan? Namun, di sisi lain, keinginan untuk hidup lebih baik, untuk keluar dari kemiskinan, lebih kuat daripada keraguan yang menghantui. Dina berjalan menuju dapur. Raka sedang sibuk dengan pekerjaan kebun, seperti biasa. Ia merasa sedikit bersalah karena tidak memberitahunya tentang apa yang terjadi semalam, namun, Dina juga tahu, Raka tidak akan pernah mengerti. Dia terlalu sederhana, terlalu polos. Keinginannya untuk hidup lebih baik tak sekuat dirinya. Tiba-tiba, Ratna muncul di depan pintu. Wajahnya selalu tampak tenang, tidak ada emosi yang tampak di sana. "Aku tahu kau tak bisa tidur semalam," kata Ratna, suaranya seperti angin yang berhembus pelan, namun tetap terasa menembus. Dina terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia tak bisa berpura-pura lagi. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Dina dengan suara pelan, penuh ketegangan. Ratna tersenyum tipis. "Mulai dari sini. Aku akan mengajarkanmu langkah pertama." Tanpa banyak bicara, Ratna membawa Dina ke halaman belakang rumah. Di sana, di bawah pohon besar yang sudah rapuh, Ratna menunjukkan benda-benda aneh yang diletakkan di atas tanah. Keris, beberapa potong kain hitam, dan beberapa lilin yang sudah menyala redup. Dina merasa jantungnya berdegup semakin kencang. "Apa ini?"
Dina bertanya dengan suara bergetar, meskipun ia sudah bisa menebak sedikit dari apa yang telah dilihatnya semalam. Ratna memandangnya tajam. Ini adalah langkah pertama. Kau harus membuktikan bahwa kau siap dengan apa yang akan datang. Dina merasa tubuhnya kaku. Ratna mulai menggenggam keris, dan dengan gerakan lambat, ia mulai mengucapkan doa yang tidak bisa Dina pahami. Seketika itu juga, udara terasa semakin berat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mengelilingi mereka. Dina merasa cemas, tapi tidak bisa menarik diri. Ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk terus maju, untuk ikut dalam ritual yang semakin aneh ini. Ia menelan ludah dan bertanya, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Ratna hanya tersenyum, lalu menyarankan, lihatlah sekelilingmu. Setiap tindakan ada konsekuensinya. Sekarang, kita akan mulai dengan yang pertama. Dina menatapnya, merasa semakin terperangkap dalam dunia yang tak ia pahami. Rasanya, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Beberapa hari setelah Dina terlibat dalam ritual bersama Ratna, perasaan gelisah semakin sulit untuk disembunyikan. Setiap langkah Dina terasa seperti ada yang mengawasi, dan perasaan itu semakin kuat setiap kali ia melihat mata Ratna yang dingin dan tajam. Namun, Dina tetap tidak bisa mundur. Keinginan untuk hidup lebih baik terus menguasainya. Tapi, ada yang berbeda sejak perjanjian itu. Kehidupan sehari-hari mulai terasa aneh. Raka, suaminya, mulai merasa ada yang berubah. Ia sering bertanya-tanya mengapa Dina lebih sering menghabiskan waktu bersama Ratna, dan kenapa ada perubahan dalam dirinya yang tak bisa dijelaskan. Dina mencoba untuk menyembunyikan kecemasannya, tetapi Raka semakin curiga. Apa yang sebenarnya terjadi, Dina? Tanya Raka suatu malam, saat mereka duduk di ruang tamu, memandang api yang menyala di perapian. Kau berubah. Aku merasa seperti ada yang salah denganmu. Dina menatap suaminya, mencoba untuk tetap tenang. Tidak ada yang salah, Raka. Mungkin kau hanya terlalu lelah bekerja di kebun. Aku hanya ingin lebih dekat dengan kakak ipar, itu saja. Tapi Raka tak begitu mudah percaya. Ia memandangi Dina, wajahnya penuh keraguan. Kau tahu, aku merasa seperti ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku. Sejak kau bertemu dengan Ratna, kau jadi sering diam. Kau selalu seperti punya rahasia yang tak mau kau bagi. Dina menggigit bibirnya. Ia tahu ini saatnya untuk memilih. Ia harus membela keputusan yang telah diambil, meski itu berarti menutupi kenyataan yang sebenarnya. Aku tidak menyembunyikan apa-apa, Raka. Percayalah padaku. Namun, hatinya merasa tertekan. Setiap kali Raka bertanya, Dina merasa semakin terperangkap. Ia mulai merasa cemas, takut jika suaminya benar-benar tahu apa yang sedang ia lakukan dengan Ratna. Tapi lebih dari itu, Dina mulai merasa ada sesuatu yang tak beres dengan apa yang telah mereka lakukan. Suatu malam, setelah ritual yang dilakukan Ratna di luar rumah, Dina merasa pusing. Kepala rasanya berat, seolah ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuhnya. Ketika ia memandangi dirinya di cermin, ia melihat bayangan dirinya yang tampak berbeda. Wajahnya pucat, mata tampak kosong, seperti kehilangan sesuatu yang penting. Saat itu, ia mendengar suara Ratna di luar pintu. Kau merasa aneh, bukan? Itu tandanya kita mulai masuk ke dalam permainan yang lebih dalam. Tidak ada jalan mundur. Kata-kata itu seperti pukulan di kepala Dina. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Bukankah ini terlalu jauh? Ketakutan mulai merayapi dirinya, namun hatinya tetap menolak untuk berhenti. Keinginan akan kekayaan masih menguasai pikirannya, meski bayangan ancaman semakin nyata di depan mata. Dina menarik napas panjang. Ia tahu, langkah berikutnya akan semakin berat. Tapi satu hal yang pasti, ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Hari-hari setelah ritual pertama semakin terasa aneh. Dina merasa seperti ada yang terus mengintai setiap langkahnya. Terkadang, saat ia berada sendirian di rumah, ia bisa mendengar suara-suara yang tak bisa dijelaskan. Seperti bisikan yang datang dari sudut-sudut gelap, atau langkah kaki yang seakan mengikuti kemanapun ia pergi.
Pagi itu, Dina sedang menyapu halaman rumah saat ia melihat sebuah benda di dekat pintu. Sebuah keris kecil, tergeletak begitu saja di tanah. Dina ingat betul, keris itu tidak ada di sana sebelumnya. Ia merasa seakan-akan ada yang meninggalkannya, dan keris itu bukan benda yang biasa ia temui di halaman rumahnya. Dengan perasaan tak nyaman, Dina membungkuk dan mengambilnya. Begitu tangannya menyentuh bilah keris itu, seketika ia merasa tubuhnya tergetar. Sebuah sensasi dingin merambat dari tangannya hingga ke seluruh tubuhnya. Dina cepat-cepat meletakkan keris itu kembali, merasa sedikit panik. Ia menoleh ke sekelilingnya, memastikan tak ada yang melihat. Namun, suasana di sekitar rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tiba-tiba, ia teringat percakapan dengan Ratna beberapa hari sebelumnya, ketika wanita itu mengatakan, setiap benda ini memiliki kekuatan. Kekuatan yang bisa mengubah segalanya. Perasaan Dina semakin berat. Ada sesuatu yang tak beres, tapi ia tak bisa memahaminya sepenuhnya. Dengan ragu, ia memasukkan keris itu ke dalam rumah, lalu menyembunyikannya di dalam lemari besar yang terletak di ruang belakang. Setelah itu, ia mencoba untuk melupakan kejadian itu, meskipun hatinya masih terus dihantui oleh sensasi aneh yang dirasakannya. Hari-hari berikutnya, kejadian-kejadian ganjil mulai semakin sering. Terkadang, saat Dina berjalan melewati ruang tamu, ia merasa ada yang mengawasi dari bayangan gelap yang melintas di jendela. Pada malam hari, suara-suara aneh sering terdengar, seperti langkah kaki berat yang bergema dari atas loteng, meskipun tak ada seorang pun di sana. Raka mulai semakin khawatir dengan perubahan yang terjadi pada Dina. Setiap kali ia menanyakan apa yang salah, Dina hanya menjawab dengan senyum yang dipaksakan, berusaha menyembunyikan perasaan gelisah yang semakin mengganggunya. Namun, suatu malam, Raka mendapati Dina sedang berdiri di depan cermin besar di kamar mereka. Ia menatap dirinya sendiri dengan tatapan kosong, seperti sedang berbicara dengan bayangannya. "Kenapa kamu berdiri lama-lama di sini?" tanya Raka dengan suara pelan, berdiri di pintu kamar. Dina terkejut mendengar suaminya, dan buru-buru berbalik. "Oh, tidak ada apa-apa. Aku hanya sedikit lelah." Raka menatapnya dengan cemas, merasa ada yang tak beres. "Dina, aku khawatir. Kau mulai terlihat seperti orang yang berbeda. Apa yang sebenarnya terjadi?" Dina mencoba untuk tetap tenang. "Aku hanya butuh istirahat, Raka. Jangan khawatir." Namun, Raka tetap tidak yakin. Ia tahu istrinya tidak sedang baik-baik saja. Ketika Raka meninggalkan kamar, Dina kembali menatap cermin, kali ini dengan tatapan yang lebih tajam. Bayangannya di dalam cermin tampak bergerak lebih lambat, seolah-olah ada yang mengendalikan setiap gerakannya. Wajahnya sendiri tampak semakin pucat dan kurus. Ada sesuatu yang sangat salah. Beberapa malam setelah itu, Dina kembali menemui Ratna di rumahnya. Ia merasa semakin terhimpit oleh perasaan takut yang semakin mencekam. Apa yang mereka lakukan benar-benar sudah jauh melampaui batas, dan kini rasa takut itu semakin menguasainya. Saat Dina memasuki rumah Ratna, suasana terasa lebih gelap dari biasanya. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma dupa yang menusuk hidung. Ratna sedang duduk di tengah ruang tamu, dikelilingi oleh benda-benda aneh yang pernah ia lihat dalam ritual-ritual sebelumnya. "Kenapa kau datang?" tanya Ratna dengan suara tenang, tanpa menoleh sedikit pun. Dina merasa ada yang aneh, ada rasa dingin yang menjalari tubuhnya begitu ia melangkah masuk. "Ratna, aku mulai merasa ada yang salah dengan semuanya. Aku melihat hal-hal aneh, mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Dan Raka juga mulai curiga. Apa yang sebenarnya terjadi pada kita?" Ratna akhirnya menatap Dina dengan tatapan tajam, mata itu seperti menembus jauh ke dalam dirinya. "Kau tahu, Dina, ini adalah konsekuensi dari perjanjian kita. Kekuatan yang kita raih datang dengan harga. Kau mulai merasakannya, bukan?" Dina terdiam. "Jadi ini semua benar-benar nyata?" tanyanya dengan suara gemetar. Ratna mengangguk perlahan. "Segala yang kita lakukan ada akibatnya.
Ketika kita meminta sesuatu dari kekuatan gelap, kita tidak bisa menghindari apa yang datang bersamanya. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari luar rumah. Suara seperti benda jatuh dan pecah. Dina merasa ngeri. Ia bergegas menuju jendela dan melihat keluar, tapi tak ada siapapun. Hanya gelap. Namun, matanya tertuju pada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di luar sana, di bawah pohon besar di halaman, ada bayangan hitam yang bergerak perlahan, seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu. Tanpa pikir panjang, Dina lari keluar dari rumah, menatap dengan cemas ke arah bayangan itu. Namun, begitu ia melangkah lebih dekat, bayangan itu menghilang begitu saja. "Kau tidak bisa lari dari ini, Dina," suara Ratna terdengar di belakangnya. Dina menoleh dengan cepat, merasa ketakutan. "Apa yang akan terjadi padaku, Ratna?" "Aku merasa semakin terperangkap." Ratna tidak menjawab. Ia hanya menatap Dina dengan mata yang penuh teka-teki, seperti menyembunyikan rahasia yang lebih kelam. Kejadian-kejadian aneh yang semakin intens, suara-suara yang terus mengikuti, dan bayangan yang mengintai di setiap sudut membuat Dina semakin yakin bahwa mereka sudah masuk ke dalam dunia yang tak bisa mereka keluar darinya. Kini, tak ada lagi jalan mundur. Dina merasa semakin tak berdaya. Kejadian-kejadian aneh yang terjadi belakangan ini membuatnya semakin ragu. Bayangan yang mengintainya, suara-suara yang terdengar jelas di tengah malam, dan perasaan berat yang selalu menyelimuti dirinya, semua itu semakin membuatnya takut. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya? Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Hari itu, Dina kembali ke rumah Ratna, mencoba mencari jawaban atas semua yang ia rasakan. Ia tak bisa lagi berpura-pura. Suami dan teman-temannya mulai mencurigainya, dan ia merasa semakin terasingkan dari dunia nyata. Di dalam hatinya, Dina tahu, ada yang tak beres dengan perjanjian yang telah ia buat. Saat memasuki rumah Ratna, Dina disambut oleh kesunyian yang kental. Ruang tamu yang gelap dan berbau asap dupa itu semakin menambah kesan aneh di rumah itu. Ratna duduk di pojok ruangan, menatap Dina dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Ada apa, Dina?" tanya Ratna, suaranya terdengar datar. Dina tidak bisa lagi menyembunyikan kegelisahannya. "Aku tidak tahu lagi, Ratna. Semuanya terasa semakin aneh. Aku mulai mendengar suara-suara di luar rumah, melihat bayangan yang tidak ada. Aku takut kalau aku sudah kehilangan kendali atas diriku sendiri." Ratna tidak langsung menjawab. Ia mengalihkan pandangannya ke arah meja kecil di dekatnya, tempat sebuah buku tua tergeletak. Buku itu tampak usang, dengan halaman-halaman yang mulai menguning. Dina merasa ada yang ganjil dengan buku itu. Suatu dorongan tak bisa dijelaskan mendorongnya untuk mendekati buku itu. Ratna melihat Dina yang mendekat, dan untuk pertama kalinya, ada rasa keraguan di mata Ratna. "Itu bukan untukmu, Dina," katanya pelan, hampir seperti peringatan. Tapi Dina sudah terlanjur penasaran. Ia meraih buku itu, membuka beberapa halaman, dan langsung terkejut. Di dalamnya, ada tulisan tangan yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya, namun kata-kata yang tertulis mengingatkannya pada doa-doa yang pernah didengar dalam ritual-ritual yang dilakukannya bersama Ratna. Itu adalah mantra, namun lebih gelap, lebih kuat, dan lebih berbahaya. "Ini, apa ini?" tanya Dina dengan suara terengah, matanya tak bisa lepas dari halaman buku itu. Ratna akhirnya berdiri dan mendekat, lalu dengan tenang berkata, "Itu adalah cara kami berkomunikasi dengan kekuatan yang lebih besar. Kami memanggilnya, dan dia memberikan apa yang kami inginkan, dengan harga yang harus dibayar." Dina menatap Ratna dengan perasaan campur aduk. "Jadi, semua ini adalah bagian dari ritual? Semua yang kita lakukan, semua yang aku alami, ini sudah dipersiapkan?" Ratna mengangguk, wajahnya tetap datar. "Kekuatan ini sudah ada sejak lama. Orang-orang datang ke gunung ini untuk mencari kekayaan, dan mereka berjanji untuk memberikan sesuatu yang berharga sebagai gantinya. Tumbal. Tapi bukan hanya orang lain yang menjadi tumbal. Terkadang, kita juga harus mengorbankan sesuatu yang sangat kita sayangi.
Dina terdiam, merasa dingin merayapi seluruh tubuhnya. Tumbal? Jadi, semua yang kita lakukan ini adalah untuk membayar sesuatu yang lebih besar. Ratna mengangguk lagi, kali ini dengan tatapan yang lebih dalam, lebih tajam. Setiap nyawa yang diambil, setiap darah yang tumpah, itu adalah bagian dari transaksi. Kita tidak bisa lepas dari janji ini, Dina. Tidak ada yang bisa keluar tanpa membayar. Dina merasa seluruh tubuhnya terhuyung. Semua yang ia damba-dambakan, kekayaan, kehidupan yang lebih baik, sekarang terasa kosong dan menakutkan. Ia merasa seperti telah mengikat dirinya dengan sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar uang atau harta benda. Jadi, aku juga harus memberikan sesuatu, kan? Suara Dina hampir terdengar putus asa. Ratna menatapnya dengan ekspresi yang sulit diterka. Kau sudah memberikan segalanya, Dina. Kau sudah memberikan nyawa orang-orang di sekitar kita. Semua yang kau lakukan, semua yang kau ambil, itu semua datang dengan harga. Dan sekarang, giliranmu yang harus membayar. Dina merasakan sesuatu yang sangat berat di dadanya. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa mengorbankan lebih banyak lagi. Ratna berdiri lebih dekat, matanya seperti menembus jauh ke dalam jiwa Dina. Kau sudah terjebak, Dina. Ini bukan tentang pilihan lagi. Ini tentang bertahan hidup atau terperangkap selamanya dalam janji yang tak bisa dibatalkan. Embah Gunung sudah menunggu. Dina semakin merasa ketakutan. Nama Embah Gunung itu semakin sering terdengar dalam percakapan mereka, dan ia tahu, itu adalah kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Jika benar apa yang dikatakan Ratna, maka tak ada jalan keluar. Mereka sudah terperangkap dalam perjanjian ini, dan tidak ada yang bisa membebaskan mereka. Apa yang harus aku lakukan? Suara Dina hampir serak, penuh ketakutan. Ratna menyeringai tipis. Kau sudah melakukan semuanya, Dina. Sekarang, kita hanya perlu menunggu. Semua akan terungkap pada waktunya. Dina merasa tubuhnya lemas. Ia terjatuh duduk di lantai, merasakan beratnya kenyataan yang baru saja terungkap. Segala yang telah dilakukannya, semua ritual, semua darah yang tertumpah, membuatnya terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih kelam dari yang bisa ia bayangkan. Di luar, angin malam semakin kencang, seolah membawa kabar buruk yang tak bisa dielakkan. Dina merasa dunia sekelilingnya hancur lebur. Semua yang dia dambakan, kehidupan yang lebih baik, kebebasan dari kemiskinan, terasa begitu jauh. Ia sudah terperangkap dalam permainan gelap yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Bahkan perasaan takutnya kini berubah menjadi sebuah keputusasaan yang menghantui. Semua yang dilakukannya bersama Ratna, semua darah yang ditumpahkan, tidak akan pernah bisa terbalas oleh harta. Namun, di dalam hatinya, ada sedikit harapan yang masih bertahan. Sebuah suara kecil yang mengatakan bahwa ia harus melawan, bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Dina tidak tahu bagaimana, tapi ia harus menemukan cara untuk keluar dari perjanjian ini. Malam itu, setelah berbicara dengan Ratna, Dina memutuskan untuk melawan. Rasanya, ini adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Ia tidak bisa lagi hidup dengan rasa takut dan penyesalan yang semakin menyiksa. Ia harus mengakhiri semuanya, meskipun itu berarti menghadapi kegelapan yang selama ini ia pilih untuk diabaikan. Dina memutuskan untuk menemui Raka. Meskipun ia tahu Raka tidak akan mudah percaya, ia ingin berbicara padanya. Ia ingin menceritakan apa yang terjadi, ingin membuka mata suaminya tentang kebenaran yang tersembunyi di balik semua kejadian aneh ini. Raka harus tahu bahwa mereka telah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang atau kekayaan. Ketika Dina masuk ke kamar tidur mereka, Raka sedang duduk di tepi tempat tidur, tampak lelah dan cemas. "Dina, ada apa? Aku sudah merasa ada yang tak beres," katanya dengan nada penuh kekhawatiran. Dina berdiri di depan Raka, menatap suaminya dengan penuh tekad. "Aku harus memberitahumu sesuatu, Raka. Sesuatu yang sangat besar dan gelap. Semua yang terjadi selama ini, semua ritual yang aku lakukan,
itu bukan sekadar untuk kekayaan. Ada sesuatu yang lebih mengerikan di balik semua ini. Raka menatapnya bingung, belum sepenuhnya memahami. Apa maksudmu? Dina menggigit bibirnya, ragu-ragu sejenak. Tapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara. Ratna, dia terlibat dalam pesugihan. Semua yang kita alami, semua yang terjadi, itu bagian dari perjanjian gelap dengan Embah Gunung. Orang-orang yang kita korbankan, mereka adalah tumbal. Dan sekarang, kita tidak bisa keluar dari ini. Raka terdiam, tampak terkejut dan bingung. Pesugihan? Kau serius, Dina? Dina mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku tahu ini gila, Raka, tapi aku tidak bisa mengabaikannya lagi. Aku mulai mendengar suara-suara, melihat bayangan aneh. Aku merasa terjebak dalam sebuah lingkaran yang tidak bisa aku putuskan. Raka berdiri, tampak marah dan bingung. Kau ikut-ikutan dengan Ratna, tanpa memberitahuku? Kenapa kau tidak memberitahuku dari awal, Dina? Dina menunduk, merasa sangat bersalah. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semua ini terjadi begitu cepat, dan aku tidak bisa keluar dari perjanjian itu. Raka mendekat, memegang kedua pundaknya dengan erat. Tidak ada yang lebih penting dari kita, Dina. Kita harus keluar dari sini, apapun caranya. Aku tidak akan biarkan kita terperangkap lebih lama lagi. Dina merasa sedikit lega, mendengar ketegasan suara suaminya. Tapi bagaimana, Raka? Ratna? Embah Gunung, mereka sudah memegang kendali. Aku takut kita tidak bisa melawan mereka. Raka menarik napas panjang. Kita harus mencari cara, Dina. Kita harus berjuang untuk keluar dari sini. Aku tidak akan biarkan keluarga kita hancur. Namun, dalam hati Dina, masih ada keraguan. Apakah mereka benar-benar bisa melawan? Mereka sudah terperangkap dalam dunia yang begitu gelap, dan meskipun Raka berkata untuk berjuang, Dina merasa kekuatan yang mereka hadapi jauh lebih besar dari apa yang bisa mereka bayangkan. Namun, meski rasa takut itu ada, Dina tahu satu hal, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Mereka harus mencoba, setidaknya, untuk menghentikan semuanya. Baiklah, jawab Dina dengan suara yang lebih tenang. Kita akan coba. Kita akan cari jalan keluar. Raka memegang tangannya erat, memberi semangat pada Dina. Tapi di dalam hati mereka, keduanya tahu bahwa jalan yang mereka pilih tidak akan mudah. Melawan sesuatu yang begitu gelap dan kuat bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan mudah. Namun, itu adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Keputusan untuk melawan datang dengan harga yang sangat mahal. Setelah berbicara dengan Raka, Dina merasa sedikit lebih tenang, namun ketakutannya tetap menguasai dirinya. Mereka berdua tahu, mereka telah melangkah terlalu jauh dalam permainan ini, dan kini, tak ada jalan mundur. Malam itu, Dina dan Raka memutuskan untuk pergi ke rumah Ratna. Mereka tak bisa lagi mengandalkan pemikiran logis, karena apa yang mereka hadapi sekarang jauh melampaui nalar. Mereka harus bertindak cepat, atau mereka akan terjebak selamanya dalam perjanjian gelap yang tak bisa dibatalkan. Sesampainya di rumah Ratna, suasana terasa mencekam. Pintu rumah yang selalu terbuka lebar kini tertutup rapat. Dina dan Raka saling berpandangan, keduanya merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ada rasa cemas yang menggelayuti udara, dan keduanya tahu, malam ini akan menjadi malam yang menentukan. Mereka memasuki rumah, hanya untuk disambut oleh keheningan yang lebih dalam dari biasanya. Di dalam, Ratna sedang duduk di ruang tengah, memandangi mereka dengan tatapan kosong yang menakutkan. Matanya seperti kosong, tidak ada emosi, seolah-olah ia bukan lagi manusia biasa. Kalian sudah datang, suara Ratna terdengar datar dan rendah, seolah tak ada kehidupan di baliknya. Dina dan Raka tidak menjawab, hanya berdiri di depan Ratna, masing-masing merasakan ketegangan yang luar biasa. Dina membuka mulut untuk berbicara, namun kata-kata itu seperti tersangkut di tenggorokannya. Ia merasa ketakutan yang begitu dalam, seolah ada sesuatu yang menghalangi dirinya untuk berbicara. Ratna berdiri perlahan,
lalu berjalan ke jendela, menatap keluar dengan wajah tanpa ekspresi. Kalian tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Kalian sudah memilih jalan ini. Sekarang, kalian harus membayar. Dina merasa darahnya berdegup kencang. Kami tidak mau lagi, Ratna. Kami ingin keluar dari semua ini, katanya dengan suara yang gemetar. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Listrik di rumah itu mulai padam, dan dalam gelapnya, Dina merasakan sesuatu yang sangat dingin menyentuh kulitnya. Suara bisikan mulai terdengar, seperti ribuan suara yang bersatu dalam satu irama. Suara itu semakin keras, semakin mendekat, seperti ada yang mengelilingi mereka. Raka mencoba membuka pintu, namun pintu itu seakan terkunci rapat, tak bisa dibuka. Apa yang terjadi, Ratna? Teriak Raka, panik. Ratna hanya tertawa pelan, suaranya seram, seolah datang dari kedalaman yang sangat gelap. Kalian sudah melangkah terlalu jauh. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Kalian sudah menjadi bagian dari mereka. Dina menoleh ke Raka, wajahnya pucat pasi. Apa yang ia maksud? Tanyanya, gemetar. Ratna berjalan mendekat, dan saat ia bergerak, Dina melihat bayangan besar yang tampak seperti sosok gelap bergerak mengikuti setiap langkah Ratna. Itu bukan manusia, itu lebih menyerupai sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dina menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan rasa takut yang hampir membuatnya lemas. Tiba-tiba, rumah itu berguncang hebat. Lantai seakan bergetar, dan dinding-dinding rumah terdengar berderak seolah ada kekuatan besar yang sedang merobeknya. Dina dan Raka terjatuh ke lantai, merasa seperti terhisap ke dalam sebuah kekosongan yang tak berujung. Dina berusaha bangkit, namun tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Matanya menatap Ratna yang berdiri di tengah ruang tamu, dengan senyum yang mengerikan. Embah Gunung sudah datang untuk menagih janji, ujar Ratna, suaranya semakin seram, seperti datang dari dalam lubuk yang sangat dalam. Dalam keheningan yang mencekam itu, Dina merasakan sesuatu yang sangat jahat mengelilingi mereka. Ia bisa mendengar suara langkah berat, dan seketika, bayangan-bayangan gelap mulai muncul di sudut-sudut ruangan, bergerak perlahan, mendekati mereka. Tidak ada jalan keluar, Ratna mengulang lagi, suaranya hampir seperti bisikan. Kalian sudah memilih jalan ini, dan sekarang kalian akan membayar. Dina menoleh ke Raka, yang kini tampak panik, namun ada rasa takut yang sangat mendalam di mata mereka. Mereka telah terjebak dalam perangkap yang lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Dalam sekejap, mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan selama ini, semua pengorbanan, semua darah yang tertumpah, tidak bisa dipulihkan lagi. Teror itu semakin kuat, dan mereka tahu, malam ini adalah malam terakhir mereka. Ketika rumah itu mulai bergetar hebat, Dina dan Raka tidak bisa lagi menahan ketakutan yang semakin membuncah. Mereka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih jahat dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Bayangan hitam yang melayang-layang di sekitar mereka semakin jelas, bergerak seperti makhluk hidup yang mendekat dengan penuh kebencian. Ratna berdiri tegak di tengah ruangan, matanya kosong, tak menunjukkan emosi apapun. Senyumannya yang dingin semakin melebar, seolah menikmati penderitaan yang sedang terjadi. Dina, yang semula ingin melarikan diri, kini tahu bahwa melawan adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Ratna, berhenti, teriak Dina, suaranya serak karena ketakutan. Kita sudah cukup. Tidak ada yang bisa didapat dari semua ini. Raka, yang masih terengah-engah, mencoba berdiri dengan gagap. Kita tidak bisa terus seperti ini. Apa yang kau lakukan tidak bisa dimaafkan, Ratna. Namun, Ratna hanya tertawa, suaranya seperti gemerincing logam yang beradu, tajam dan mengerikan. Kalian sudah terlalu jauh. Tidak ada lagi jalan keluar. Kalian sudah memilih jalan ini. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan yang sudah aku panggil. Dina merasa tubuhnya semakin lemah. Suara bisikan yang semakin keras itu membuatnya kehilangan arah, seolah seluruh tubuhnya terhisap oleh kegelapan. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat,
dan ia bisa merasakannya. Seperti tangan yang panjang, dingin, dan kasar, meraih tubuhnya, menariknya semakin dalam ke dalam jurang yang tak terlihat. Namun, di tengah kegelapan itu, Dina merasa ada sesuatu yang menyala di dalam dirinya, sebuah api yang lama terpendam. Sebuah dorongan untuk bertahan hidup, untuk tidak menyerah. Ia tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Ia tidak bisa membiarkan dirinya dan suaminya jatuh lebih dalam ke dalam dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Dina berdiri dan berlari menuju Ratna. Raka, yang melihat apa yang akan dilakukan istrinya, juga mulai bergerak, meski tubuhnya gemetar. Mereka berdua bersama-sama mendekati Ratna, yang masih berdiri tanpa bergerak, seolah tak terpengaruh oleh kegilaan di sekitarnya. "Ratna, kau harus berhenti," teriak Dina sekali lagi. Kali ini, ada keberanian dalam suaranya yang membuat Ratna terdiam sejenak. Tetapi, sebelum mereka sempat mendekat lebih jauh, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bayangan gelap itu tiba-tiba meluncur ke arah mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Dina dan Raka terjatuh ke lantai, merasa tubuh mereka seperti dihimpit oleh kekuatan yang tak terlihat. Dina merasakan cengkeraman kuat di lehernya, dan dalam sekejap, ia merasa sesak, seolah-olah jiwanya hendak ditarik keluar dari tubuhnya. Ratna masih berdiri dengan senyum mengerikan di wajahnya, tampak tenang meski segala sesuatu di sekitarnya mulai bergejolak. "Kalian pikir kalian bisa mengalahkan ini?" Ratna berkata, suaranya kini penuh dengan kebencian yang sangat dalam. "Kekuatan ini sudah mengikat kita. Tidak ada yang bisa melawan." Dina berusaha menarik napas, berusaha mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Aku tidak takut," katanya dengan suara terbata, meski sangat kesulitan untuk bernafas. Dan pada saat itulah, Dina merasa ada sesuatu yang aneh. Sesuatu bergerak di dalam dirinya, sebuah perasaan yang kuat dan tak bisa dijelaskan. Entah itu dorongan dari kekuatan yang lebih besar atau semata-mata keberanian yang terbangun, ia merasa tubuhnya bisa bergerak kembali. Dina menatap Raka yang juga terhimpit oleh kekuatan tak terlihat itu. Raka masih berjuang, meski lemah. Dina tahu bahwa mereka harus bertindak cepat, atau semuanya akan berakhir dengan tragis. "Kita harus menghentikan ini," kata Dina, menggigit bibirnya karena kesakitan. Dengan sisa tenaga yang ada, Dina berteriak sekuat tenaga, mengarahkannya langsung ke Ratna. Teriakan itu bukan sekadar teriakan biasa, tetapi seperti sebuah doa, sebuah permohonan untuk diberi kekuatan. Ratna terhenti sejenak, matanya membelalak lebar, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dina bisa merasakan kekuatan itu melemah sejenak. Ini kesempatan mereka. Dengan cepat, Dina meraih sebuah benda tajam di dekatnya, sebuah pisau kecil yang tergeletak di atas meja. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju dengan tekad bulat. Ini adalah saatnya untuk mengakhiri semuanya, untuk melawan segala yang telah membuat hidup mereka hancur. "Ini sudah berakhir, Ratna," Dina berteriak, matanya penuh dengan kebencian yang dulu ia sembunyikan. Dina merasakan goncangan hebat di dadanya saat pisau di tangannya menyentuh udara, menuju ke arah Ratna. Tubuhnya bergetar, namun ada rasa pasti dalam langkahnya. Untuk pertama kalinya sejak mereka terjebak dalam perjanjian gelap itu, Dina merasa dia bisa mengendalikan takdirnya sendiri. Semua ini harus segera berakhir. Namun, sebelum pisau itu menyentuh tubuh Ratna, ada sebuah kekuatan yang mendorongnya mundur, memaksanya terjatuh ke lantai. Dina merasa seperti ada tangan besar yang tak terlihat, menghempaskan tubuhnya, membuatnya kesulitan bernafas. Rasa sakit yang begitu mendalam menghujam tubuhnya. Ratna berdiri dengan senyum yang lebih lebar dari sebelumnya. "Kalian masih belum mengerti," katanya, suaranya penuh dengan kepuasan. "Kalian pikir ini akan selesai hanya dengan melawan? Tidak ada yang bisa mengakhiri apa yang sudah dimulai. Embah gunung tidak akan membiarkan itu." Dina merintih, tubuhnya terasa hancur. Raka, yang masih tergeletak di lantai, perlahan mulai bangkit, namun gerakannya terlihat lemah dan kacau. Ketakutan mereka semakin dalam,
karena meskipun mereka sudah berusaha melawan, sepertinya mereka semakin jauh dari kemenangan. Bahkan, seolah-olah setiap langkah yang mereka ambil justru memperburuk keadaan. "Sudah cukup, Ratna," teriak Dina, suara seraknya seolah memohon. "Kami tidak mau lagi terjebak dalam permainan ini. Apa lagi yang kau inginkan?" Ratna menggelengkan kepala dengan lembut, seolah merasa kasihan pada mereka. "Kalian sudah terjebak, Dina. Kalian pikir aku yang menginginkan ini? Aku hanya menjalani takdir yang sudah digariskan." Dina menatapnya dengan penuh kebingungan. "Takdir? Apa yang kau maksud?" Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran kebohongan yang tak bisa dihentikan. "Aku tak ingin lagi terlibat denganmu, Ratna. Aku ingin keluar dari semuanya." Namun, saat itu, sebuah suara dalam yang datang dari dalam rumah seakan membekukan mereka. Suara itu berat dan mengerikan, seperti suara gemuruh dari jauh. "Kalian pikir kalian bisa keluar begitu saja?" Suara itu bergema di seluruh rumah, membuat dinding-dinding bergetar. Itu suara Mbah Gunung. Dina bisa merasakan kehadirannya, sesuatu yang tak kasat mata, tetapi begitu nyata. Seperti bayangan besar yang menjulang tinggi di atas mereka. Raka mencoba berdiri, tubuhnya masih gemetar, namun ia tahu, ini adalah pertempuran terakhir. "Kita harus selesaikan ini, Dina," kata Raka, matanya penuh tekad. "Tidak peduli bagaimana caranya, kita harus keluar dari sini." Tapi saat itu juga, tanah di bawah kaki mereka seakan terguncang. Lantai rumah itu mulai retak, dan api menyala di beberapa sudut ruangan, membuat semuanya semakin mencekam. Ratna hanya tersenyum, seolah menikmati peristiwa ini. "Tak ada yang bisa selamat dari ini. Kalian pikir kalian bisa melarikan diri begitu saja? Kalian sudah menandatangani kontrak dengan kegelapan," Ratna berkata dengan suara dingin. Dina merasa dirinya terperangkap lebih dalam lagi. Semua upaya mereka untuk melawan, untuk melarikan diri, terasa sia-sia. Ia berbalik pada Raka, yang juga tampak putus asa. Rasanya seperti tidak ada jalan keluar. Kegelapan itu semakin mendekat, dan mereka semakin terjebak dalam pusaran yang semakin dalam. Namun, saat Dina memandang Ratna sekali lagi, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Semua yang terjadi ini mungkin hanya ilusi. Semua ketakutan yang mereka rasakan, semua penderitaan yang mereka alami, mungkin tidak lebih dari permainan yang dirancang oleh kekuatan yang lebih besar dari mereka. Mereka sudah terperangkap dalam sebuah perjanjian yang tidak bisa diubah. Dengan rasa putus asa yang mendalam, Dina tahu satu hal, meskipun mereka merasa telah mencapai titik puncak, kenyataannya mungkin ini hanya awal dari sesuatu yang lebih buruk. Apa yang mereka hadapi, lebih besar dan lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Keputusan mereka untuk melawan tampaknya menjadi penyesalan terbesar dalam hidup mereka. Kini, mereka hanya bisa berharap, atau berdoa, bahwa ada cara untuk menghentikan teror yang semakin meluas. Dina hampir tak bisa lagi menahan rasa takut yang menguasai dirinya. Semua yang terjadi di rumah itu, semuanya terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Tanah yang berguncang, suara bisikan embah gunung yang semakin keras, dan bayangan-bayangan gelap yang bergerak mengelilingi mereka, semuanya membawa mereka semakin jauh ke dalam kegelapan yang tak bisa dijelaskan. Ratna masih berdiri dengan senyuman dingin yang tak berubah, matanya kosong dan penuh kebencian. "Kalian tidak bisa melarikan diri," katanya, suaranya begitu tenang, hampir seperti meremehkan mereka. "Kalian sudah memilih jalan ini. Kalian sudah terikat." Dina dan Raka saling menatap, tak tahu lagi harus bagaimana. Raka yang kini sudah berdiri dengan susah payah, memandang Dina dengan pandangan penuh keputusasaan. Kita sudah terjebak," bisiknya. Tapi, sebelum mereka sempat memikirkan lebih lanjut, sesuatu yang aneh terjadi. Ratna, yang tadi terlihat begitu yakin, tiba-tiba terlihat ragu. Matanya berkedip, seolah mencoba memahami sesuatu yang tidak tampak. Tubuhnya sedikit goyah, dan senyum dinginnya menghilang begitu saja. Apa yang kalian lakukan?"
Ratna berkata dengan suara yang mulai terdengar panik. Kenapa aku merasa ada yang salah? Dina merasa ada kejanggalan dalam perkataan itu, namun ia tidak bisa mengartikan sepenuhnya. Raka melangkah maju, wajahnya penuh dengan kebingungan. Ratna, apa yang sedang terjadi? Tanyanya dengan suara rendah. Kau tidak seperti biasanya. Ratna menatap mereka, tatapannya mulai terlihat bingung, seperti sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Aku bukan siapa-siapa di sini, katanya dengan suara serak. Aku bukan orang yang kalian kenal. Dan tiba-tiba, tanpa peringatan, tubuh Ratna terhuyung mundur, jatuh ke tanah dengan keras. Sesaat, ruangan itu kembali sunyi, hanya suara detak jantung mereka yang terdengar jelas. Dina dan Raka berlari menghampiri tubuh Ratna, namun saat mereka menyentuhnya, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Ratna menghilang begitu saja, lenyap tanpa jejak. Tidak ada darah, tidak ada bekas apapun. Hanya udara kosong yang terasa sangat berat di sekitar mereka. Dina dan Raka terdiam, tak tahu apa yang baru saja terjadi. Apa yang mereka lihat barusan? Apakah semua ini hanya hayalan? Tak ada jawaban, hanya keheningan yang menekan. Tiba-tiba, suara keras memecah keheningan itu. Embah gunung muncul di hadapan mereka, namun kali ini, ia tidak terlihat seperti yang mereka bayangkan. Embah gunung bukanlah sosok tua dengan pakaian dukun, melainkan seseorang yang jauh lebih muda, dengan wajah yang tak asing, ia adalah Raka. Tepatnya, sosok yang seperti Raka, tetapi bukan dirinya. Dengan tatapan dingin yang sama seperti Ratna, sosok itu tersenyum lebar. Apa yang kalian lihat tadi hanyalah permainan, kata sosok itu dengan suara yang serak. Ratna, aku, semuanya adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Kalian hanya bagian dari cerita ini. Dina dan Raka terbelalak. Apa maksudmu? Dina berteriak, suaranya penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Sosok itu tertawa pelan, lalu menjelaskan. Selama ini, kalian pikir kalian hanya menjadi korban, tapi sebenarnya, kalian adalah bagian dari kesepakatan. Ratna, yang kalian anggap sebagai kakak ipar, adalah aku dalam bentuk lain. Kami satu. Dan kalian, Dina, Raka, sudah kami pilih sejak lama. Dina merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Semua yang mereka alami, semua penderitaan yang mereka jalani, ternyata hanya bagian dari permainan yang lebih besar. Mereka bukan korban, mereka adalah alat, bagian dari perjanjian yang lebih gelap dan lebih jahat daripada yang mereka bayangkan. Sosok itu melangkah mundur, dan seiring dengan itu, dunia di sekitar mereka mulai berubah. Rumah itu menghilang, berganti dengan pemandangan hutan yang gelap dan sunyi. Dina dan Raka terjatuh, dan saat mereka mencoba bangkit, mereka merasa ada sesuatu yang mengikat mereka, sesuatu yang tak bisa mereka hindari. Selamat datang di dunia yang sebenarnya, kata sosok itu, sebelum semuanya menghilang dalam gelap. Dina dan Raka terjatuh ke dalam kegelapan, tanpa pernah mengetahui apakah mereka akan kembali atau tidak. Satu hal yang pasti, tak ada yang bisa melarikan diri dari kesepakatan yang sudah terjalin. Mereka tidak pernah benar-benar bebas. Tamat.